Format teks pada halaman web. Mapel pemrograman web dan perangkat bergerak. Kelas 11 RPL. Kompetensi inti. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja rekayasa perangkat lunak pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja rekayasa perangkat lunak. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kompetensi dasar. 3.2 Menerapkan format teks pada halaman web. 4.2 Membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Materi. 1. Struktur dalam HTML. 2. Versi HTML. 3. HTML head, TITLE dan BODY. 4. Tag SYNTAX dan OPTION. 5. Fungsi berbagai tag dalam HTML. 6. Format teks dalam HTML. Format teks pada halaman web. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah skrip untuk menyusun dokumen-dokumen web. Sampai saat ini sudah dikenalkan HTML5, HTML versi 5. Protokol yang digunakan dalam komunikasi antar web server dan browser adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Pembahasan materi. 1. Struktur dalam HTML. A. DTD, Document Type Declaration, atau DOCTYPE. Tag paling awal dari HTML yang berfungsi untuk memberitahu web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. Menjalankan halaman pada mode khusus disebut query mode. B. Tag kurang dari HTML lebih besar dari. Tag kurang dari HTML lebih besar dari sama dengan tag pembuka dari keseluruhan web. Semua kode HTML harus berada dalam tag ini. Tag awal HTML kurang dari HTML lebih besar dari dan diakhiri dengan kurang dari HTML lebih besar dari. C. Tag kurang dari head lebih besar dari. Berisi berbagai definisi halaman seperti kode CSS, JavaScript dan kode-kode lainnya yang tidak tampil di browser. D. Tag kurang dari tiel lebih besar dari. Digunakan untuk menampilkan tiel dari sebuah halaman web. Tiel biasanya ditampilkan pada bagian paling atas web browser. E. Tag kurang dari body lebih besar dari. Berisi semua elemen yang akan tampil dalam halaman web, seperti paragraf, tabel, link, gambar, del. Tag tutup body kurang dari, body lebih besar dari. Sebagian besar waktu dalam merancang web akan dihabiskan di dalam tag kurang dari body lebih besar dari. Sebuah halaman web bisa memiliki ratusan, bahkan ribuan baris yang ditulis dengan berbagai tag HTML. Dokumen HTML memiliki struktur dasar atau susunan file sebagai berikut. 2. Versi HTML. A. Versi HTML1. HTML versi 1 ini hanya bisa digunakan untuk membuat heading, hypertext, cetak tebal, bold, cetak miring, italic, list, dan paragraf. Pada versi ini hanya bisa berisi 1 atau 2 gambar saja. B. Versi HTML2. Awal membuat web interaktif. Dirilis tanggal 14 Januari tahun 1996 dengan tambahan fitur form. Sudah bisa berisi beberapa gambar. C. Versi HTML3. Dirilis tanggal 18 Desember tahun 1997 dikenal sebagai HTML+. Terdapatnya fitur tabel. HTML 3.2 merupakan perkembangan dari HTML3. D. Versi HTML4.
Sudah interaktif dan lebih mementingkan tampilan yang menarik dan kenyamanan pada pengguna. Diterbitkan tanggal 18 Desember tahun 1997, memuat berbagai perubahan dan revisi seperti tabel image, link text, meta image maps form, del. HTML pukul 4:1 dikeluarkan oleh W3C tanggal 24 April tahun 1998 dan menjadi standar pada tahun 1999. Versi HTML5 dirilis tahun 2009 sampai sekarang. Beberapa fitur baru di antaranya: 1. Video dan elemen audio untuk pemutaran. 2. Unsur kanvas untuk menggambar. 3. Elemen baru, seperti artikel, footer, header, dan nav. 4. Dukungan lebih baik untuk penyimpanan offline lokal. 5. Kontrol bentuk baru, seperti kalender, tanggal, waktu, URL, dan SAR. 3. HTML head, title dan body. HTML. Dasar atau tulang punggung dalam pembuatan sebuah web. Tag HTML adalah incas esensif, artinya kurang dari HTML lebih besar dari akan sama dengan kurang dari HTML lebih besar dari atau kurang dari HTML lebih besar dari. Pada akhir baris tag kurang dari HTML lebih besar dari diakhiri kurang dari HTML lebih besar dari. Head berfungsi sebagai tanda pengenal pada halaman yang akan dibuat. Untuk mendefinisikan header dalam tag HTML, maka menambahkan kurang dari head lebih besar dari dan kurang dari head lebih besar dari tag di bawah tag kurang dari HTML lebih besar dari seperti di bawah ini. Title. Untuk membuat judul website, tag kurang dari H1 lebih besar dari untuk membuat judul artikel. H1 adalah ukuran judul terbesar di HTML. Sementara itu tag kurang dari P lebih besar dari untuk membuat paragraf. Untuk memberikan judul pada halaman web dapat digunakan tag kurang dari title lebih besar dari dan kurang dari title lebih besar dari. Body. Merupakan bagian untuk menuliskan berbagai teks yang ingin ditampilkan pada halaman web. Untuk mendefinisikan body, ketikkan tag kurang dari body lebih besar dari dan ditutup dengan tag kurang dari body lebih besar dari. 4. Tag syntax dan option. Pada dasarnya, HTML berisi kode-kode tertentu berbasis teks yang disebut tag. Tag bisa diartikan sebagai tanda khusus yang telah didefinisikan untuk menunjukkan kepada browser mengenai hal yang harus ditampilkan kepada pengguna. Setiap tag memiliki arti dan fungsi tersendiri serta dituliskan saling berpasangan. Antara tag pembuka dan penutup biasanya dibedakan oleh tanda slash garis miring, yang menunjukkan itu adalah tag penutup. Misalnya tag kurang dari B lebih besar dari dan kurang dari B lebih besar dari, yang akan menjadikan teks yang ada di antara tab tersebut akan ditampilkan dalam format cetak tebal bold. Ada lagi tag kurang dari I lebih besar dari dan kurang dari I lebih besar dari yang akan menjadikan teks di antaranya sebagai cetak miring dan contoh kontah tag lainnya. Jenis-jenis sintaks dan option HTML beserta fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut. Fungsi berbagai tag dalam HTML. Elemen, tag, dan atribut pada HTML saling berkaitan, hanya saja atribut memiliki tugas khusus untuk memberikan informasi atau sifat tambahan yang akan diberikan kepada tag dan elemen yang mengandung atribut tersebut. Elemen pada HTML identik dengan susunan dari tag pembuka sampai tag penutup serta didefinisikan oleh tag pembuka, lalu dilanjutkan oleh konten lalu diakhiri oleh tag penutup. Semua tag-tag pembentuk halaman web ditulis dalam sebuah file yang nanti akan diletakkan pada web server, kemudian diakses menggunakan browser. Kode-kode atau tag-tag HTML yang akan diakses disimpan dalam sebuah atau beberapa file yang biasanya berekstensi .htm atau HTML. Penanda dalam sebuah halaman biasanya ditandai dengan tag. Secara umum, penulisan tag pada HTML itu berpasang-pasangan, dimulai dengan kurang dari tag garis bawah pembuka lebih besar dari isi dari konten kurang dari tag garis bawah penutup lebih besar dari.
Dari tabel konsep, dapat dilihat bahwa terdapat elemen kurang dari nama garis bawah tag lebih besar dari isi dari konten kurang dari nama garis bawah tag lebih besar dari. Untuk penerapan dalam tag yang sebenarnya dapat dilihat pada tabel contoh terdapat elemen kurang dari H1 lebih besar dari isi dari konten kurang dari H1 lebih besar dari. Sementara itu, untuk void elemen dari tabel konsep dapat dilihat elements nama tag. 2 Untuk penerapan dalam tag yang sebenarnya dapat dilihat pada tabel contoh terdapat elemen kurang dari img, lebih besar dari. 6. Format teks dalam HTML. Format teks dalam HTML digunakan untuk membuat teks yang ada dalam dokumen HTML menjadi kelihatan berbeda, menarik, memiliki arti, serta dapat memberikan kemudahan dalam menuliskan teks yang berupa rumus-rumus atau lambang tertentu. Sesuai dengan peruntukannya, tag-tag tersebut dirancang untuk membuat struktur teks konten dari halaman web. Web browser akan menampilkan beberapa tag dengan tampilan visual, seperti huruf tebal, huruf kecil, italik, dan lain-lain. Namun, Anda sebaiknya tidak membuat teks menjadi miring, namun menandai bagian teks mana yang perlu ditekankan. Tampilan visual yang sama bisa didapat menggunakan CSS. Format teks dalam HTML terdiri atas cetak tebal, bold, cetak miring, italik, memberi garis bawah, underline, mengecilkan huruf small, membesarkan huruf big, menebalkan teks, strong, penekanan teks, emphasis, mencoret teks, strike, subscript, dan superscript, serta membuat singkatan akronim. Untuk mendefinisikan sebuah singkatan dalam dokumen HTML, Anda dapat menggunakan tag akronim. Penulisannya adalah kurang dari akronim properti, lebih besar dari teks singkatan, kurang dari akronim lebih besar dari. Properti pada tag ini adalah til yang berisi judul dari singkatan. Perhatikan contoh berikut. Lembaga tertinggi Indonesia adalah kurang dari akronim til sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lebih besar dari MPR kurang dari akronim lebih besar dari merupakan suatu lembaga tertinggi di negara Indonesia yang strukturnya dibentuk dengan berdasarkan pemilihan langsung legislatif, bersamaan dalam penetapan suatu anggota kurang dari akronim til sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, lebih besar dari DPR kurang dari akronim lebih besar dari. Jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami tetap berkarya.